Oke teman-teman, kita akan mulai diskusi kita pada hari ini karena jam sudah menunjukkan 14:10. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Lizulianur. Saya akan memandu diskusi kita pada hari ini tentang tema 7, bagaimana membangun paradigma Quraini. Sebelumnya, untuk memulai kegiatan diskusi kita pada hari ini agar berjalan lancar dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua, mari kita buka cara kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun runtutan acara diskusi kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembacaan materi, kedua sesi tanya jawab, kemudian yang ketiga penyampaian kesimpulan, dan keempat penutup. Marilah teman-teman sebelum kita diskusi untuk meminimalisir waktu, mari kita mulai pemateri kita yang pertama. Pengertian dari paradigma itu terbagi menjadi 3. Secara etimologi, secara terminologis, dan secara paradigma Qurani. Yang pertama saya akan menjelaskan secara etimologis, yaitu berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti berarti di samping, dan kata digma yang artinya teladan, ideal, model, dan ataupun arketip. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap sesuatu yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang baku, eksperimen, dan metode yang terpercaya. Yang ketiga, yaitu paradigma Qurani, adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu yang realitas atau suatu permasalahan berdasarkan dari Al-Quran. Untuk materi yang kedua, Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Inti Al-Quran adalah pedoman hidup manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Mengapa paradigma Qurani penting bagi kehidupan? Yang pertama, meluruskan akidah manusia, dan yang kedua, meneguhkan kemuliaan mahasiswa dalam hak-hak manusia, dan yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, dan yang kelima, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang keenam, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Untuk lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menggali sumber historis filosofis, psikologi, sosiologi, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ada satu masa disebut masa keemasan Islam. Dalam masa itu, umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam aspek kehidupannya, yaitu di bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, pertahanan, dan keamanan. Next.
Kemudian menekankan ada 5 etika yang perlu dikembangkan manusia. 1. Murah hati. 2. Keberanian. 3. Kesetiaan. 4. Kejujuran. 5. Kesabaran. Next. Murah hati kok langsung kah? Berikut apa? Mohon maaf Neha, itu setiap PPT ada penjabaran penjelasannya. Jadi kalau misalkan penjabaran penjelasan yang terakhir sudah selesai, baru diganti. Kayak gini jadinya bingung. Lanjut langsung kah? Lanjut aja Tarisa menjelaskan penjabaran yang Baik. murah hati. Yang pertama, murah hati maksudnya baik hati, suka menolong, penyayang dan mengasihi dan suka memberi. Yang kedua, keberanian. Keberanian maksudnya dalam hal kebenaran dan menegakkan agama Islam. Yang ketiga, kesetiaan. Kesetiaan yaitu ketulusan dan tidak berkhianat, yaitu pemenuhan secara menyeluruh dari sumpah dan janji seseorang dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan sulit. Inilah standar sesungguhnya dari kesetiaan yang dimaksud dalam Islam. Yang keempat, kejujuran. Kejujuran ialah upaya untuk selalu menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Dengan kejujuran, seorang muslim selalu dapat dipercaya dalam tindakan, ucapan, dan aksi nyatanya. Yang kelima, kesabaran, yaitu sikap tahan banting dan tidak mudah hancur. Maksudnya sikap yang tidak lemah, selalu semangat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah SWT. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah tidak mencintai orang-orang yang ulang. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah akan mencintai orang-orang yang sabar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap masalah kehidupan. QS Al-Baqarah ayat 153. Next. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Pembangunan yang berkesinambungan, yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan merupakan indikator kehidupan modern. Nurholis Majidid 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah tingkat produksi dan mendapatkan lebih tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintahan. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial. Yang keempat, tidak mudah terhasut komunisme. Next. Kemampuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih, yang merupakan perjuangan yang tidak boleh berhenti. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti dalam perjuangan. Suatu sikap yang dilarang dalam Islam. Namun umat Islam memiliki sumber norma yang etik yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran yang harus dijadikan paradigma dalam melihat perkembangan segala persoalan. Next. Guys, bentar mohon masuk, izin ya, sebentar. Itu tadi PPT-nya kelewat, mohon maaf. Dari 6 langsung ke 8, seharusnya kan 7 dulu baru 8, tapi tadi langsung kelewat. Iya, terima kasih. Maaf ya teman-teman. Lanjut. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Shakib Arsilan menyampaikan dalam bukunya, Di Mada Ta'akhara Muslimuna. Wah, kok nggak jelas PT-nya? Bentarlah. Wa taqaddama ghairuhum. Artinya, mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Mengapa umat Islam dan kanon Islam maju? Umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan umat non Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajaran kemajuan Islam. Umat Islam harus berkomitmen dengan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Oke. Tidak sedikit orang non-Islam yang berpendapat bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka dan membangun budaya sekuler dalam kehidupan. Namun, umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekulerasi atau pengembangan budaya, justru harus berkomitmen terhadap ajaran yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Oke. Karena ajaran Islam yang bersumber Al-Quran dan hadis bersifat yang pertama, syumul artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional artinya sejalan dengan nalar manusia. Sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Yang ketiga, ajaran Islam berkarakter tadaruj artinya takhlilat atau takhalif artinya tidak banyak berkorban karena beragama itu memang mudah dalam arti untuk melaksanakannya. Oke. Next. Langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban Barat. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam dengan 2 tahap. Yang pertama, mewajibkan adanya bidang studi sejarah peradaban Islam dan sejarah peradaban Islam di sistem pendidikan. Yang kedua, pengetahuan ilmu Islami yang diajarkan dari kecil hingga dewasa, mengukuhkan identitas Islam. 3. Mengatasi persoalan metodologi dengan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. The unity of Allah, keesaan Allah yang artinya Allah Maha Esa pada zatnya yang tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa bahwa tidak ada satu pun yang menyamainya. Maha Esa pada perbuatannya. The unity of creation, Esa pada ciptaannya, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Keesaan perbuatannya mengandung arti bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini semata-mata hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya. And knowledge, keesaan dan kebenaran meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada sebelum yang Allah menciptakan dan membuatnya ada. The unity iflip, Allah Maha Hidup. Dalam Asmaul Husna, Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Allah memiliki kehidupan abadi, tidak permulaan dan senantiasa abadi. The unity of humanity, dalam surah At-Tin, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Contohnya seperti hewan yang tak memiliki akal, sedangkan manusia memiliki akal.
Generasi Qur'ani merupakan generasi yang meyakini kebenaran isi Al-Quran, membaca, menghafal, serta memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung di dalamnya. Al-Quran sendiri dalam beberapa ayatnya sering memberikan dorongan kepada orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dengan menegaskan bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuannya akan diangkat derajatnya, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Akan membacakan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fangshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka berlapanglah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada para pemateri yang telah berusaha menyampaikan materi pada hari ini. Sebelumnya saya memohon maaf kepada teman-teman semua karena terjadi miscommunication sama peser PPT kami. Jadi sebenarnya kami sudah menyiapkan dengan sematang mungkin karena kurang memahami, jadi terjadi miss seperti ini. Oke, teman-teman, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada hal yang kurang paham mengenai materi kita pada hari ini, silahkan bertanya. Ya, kepada Khairunisa, dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Khairunisa dari Prodi S1 Keperawatan kelas A. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana membangun paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Jelaskan secara spesifik. Terima kasih. Baik, untuk PPT akan kami share ke grup-grup kelas agar kalian bisa bertanya mengenai hal-hal yang belum kalian pahami. Selain Khairunisa, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Khairunisa. Bagaimana cara membangun paradigma di zaman sekarang ini? Pada zaman paradigma dulu, ada di mana masa disebut masa keemasan Islam, di mana orang-orang Islam atau orang-orang Muslim itu mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang ekonomi, politik, dan lainnya. Nah, apa kunci dari mereka?
yaitu kunci dari mereka. Mereka berpegang teguh kepada paradigma Al-Quran, di mana mereka selalu memecahkan segala masalah dan selalu mencari jalan keluar dari Al-Quran. Jadi mereka selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Oleh sebab itu, mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam masa kemasan Islam tersebut. Bagaimana cara kita membangun paradigma atau di zaman sekarang ini? Yaitu dengan cara kita mengikuti orang pada zaman dahulu, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak melupakan kebiasaan kita untuk menerapkannya kepada generasi penerus agar mereka bisa membaca Al-Quran. Dan kemudian kita bisa mengembangkan paradigma Quraini atau Al-Quran itu dengan pembelajaran di sekolah ataupun seperti kita sekarang di jenjang yang lebih tinggi. Itu salah satunya untuk membuat paradigma di modern ini agar kita senantiasa mengamalkan Quran dalam kehidupan keseharian kita dan membuat kita menjadi seperti masa keemasan dahulu atau pada masa kejayaan Muslim dahulu. Bisa dipahami, Korinisa? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih telah bertanya. Yang lain? PPT telah kami share ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dan jika tidak paham silahkan bertanya. Kami akan menjelaskan dengan sebisa mungkin dan sesuai dengan wawasan kami ya teman-teman. Ya, kepada Cici Anggra ini, Maulida, silahkan. Ya, baik, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Cici Anggraina Maulida dari kelas Sarjana Keperawatan. Apa saja sih contoh paradigma Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami akan menjawab sebentar lagi ya, ditunggu. Ya, Mardata Tilah, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardatila dari Sarjana Keperawatan kelas A. Sebelumnya izin tidak menyalakan kamera karena sinyal sedang tidak bagus. Saya ingin bertanya, ini kan bagaimana membangun paradigma Qur'ani di kehidupan modern? Apa sih yang terjadi jika paradigma Qur'ani ini tidak terbangun gitu di kehidupan modern saat ini? Apa terjadi dan mungkin bisa diberi solusinya? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya bisa langsung menjawab pertanyaan dari Mardatila ya. Bagaimana jika paradigma Qur'ani ini tidak terjadi di zaman sekarang ini? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada zaman dahulu itu ada di mana masa kejayaan
umat Islam atau masa keemasan umat Islam. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran agar mereka bisa maju. Dan bagaimana jika paradigma Quran itu tidak terselenggara di zaman sekarang? Ya pasti kita akan tertinggal dari orang-orang barat, kita tertinggal dari negara-negara lain. Karena apa? Karena kita tidak percaya dengan kemampuan kita. Kita hanya bisa mencontoh. Maaf, Rizka. Mic-nya belum ke-on. Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marda Tilam tadi. Bagaimana jika paradigma Qurani itu tidak terbangun pada zaman sekarang? Ya, dia akan seperti zaman keemasan Islam dulu. Mereka pertama sangat jaya dan berpesat tumbuh di sektor manapun. Karena mereka mulai mengikuti budaya Barat, mereka akhirnya meninggalkan Al-Quran, tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Akhirnya apa? Mereka mengalami kemunduran. Makanya paradigma itu harus ditekankan dari sekarang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pendidikan agama Islam di sekolah dasar, di jenjang yang lebih tinggi. Mungkin bisa dipahami? Iya bisa, terima kasih. Sama-sama, terima kasih telah bertanya. Oke, di sini tadi Cici ada bertanya tentang contoh paradigma. Secara singkat saya akan menjelaskan contoh paradigma Qurani dalam kehidupan. Nah, contoh paradigma Qurani ada baru-baru ini itu adalah permasalahan kepemilihan kepimpinan. Permasalahan itu akan selesai apabila kita menggunakan paradigma Qurani. Maka sudah dijelaskan bahwa di dalam surah Al-Maidah ayat 51 dan beberapa ayat lainnya, kita semua itu dilarang untuk memilih pemimpin yang non-muslim. Walaupun pemimpin non-muslim ini memberikan manfaat ke dunia yang lebih besar daripada yang muslim. Karena menurut paradigma Qurani yang dipaparkan oleh Dr. Zaid Malik, kita memilih pemimpin seiman berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya adalah akhirat dan jalur takwa. Dan tentu saja orang yang beriman pasti sudah meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti meyakini bahwa setiap larangan Allah pasti ada hal yang lebih besar yang mungkin kita tidak dapat kita pahami. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Cici sudah paham ya? Jadi inti dari jawaban yang tadi, kita itu lebih baik memilih pemimpin yang muslim daripada non-muslim. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan Cici? Iya, bisa dipahami. Terima kasih Irsa telah menjawab pertanyaan. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi kita pada hari ini? Bagaimana dengan teman-teman? Ada yang masih belum paham dengan materi kita? Ada yang ingin mau ditanyakan? Ya, Muhammad Rafi, dipersilakan. Muhammad Rifal, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana korelasi paradigma berdasarkan Al-Quran dalam penerapan kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, mohon ditunggu jawabannya.
Siapa? Oh, apa nano kah? Gimana? Oh, santai. Kalian mau bicara spanduk berbasnis dan mengalami kendaraan. Apa ya? Spanduk. Kalian menutupi kendaraan. Ya, kami cari. Lu tapi terpakai kok. Lu ya kata-kata pakai ambil tuh kong. Kotak TV. Itu panas lagi yang apa sana si bijiannya kan kalau kita nih aja bulat nih. Gini pusut aja. Itu suara. Ini. Ya santai aja. Langsung sebutin. Iya, kemudian sebutnya mana apa ya dapat. Permisi, mohon izin masuk. Barusan nggak? Iya, ya. Yang ketiga gini. Nomor 1. Gimana tadi? Dah, ambil kamu dulu. Triknya off. Ya nih, jadi putar. Awaknya putar. Dah. Kenal ya? Dah. Permisi, tadi yang Muhammad Rifai, siapa namanya? Muhammad Rifai. Ya, Muhammad Rifai tadi yang dimaksud korelasi itu hubungan antara paradigma dengan Al-Quran? Kayak gitu kah? Iya, gitu. Oke, berarti hubungan paradigma dan Al-Quran. Yang seperti sudah tadi yang dijelaskan oleh teman saya, bahwa paradigma itu adalah kita harus mengetahui dulu nih apa sih itu paradigma. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi secara singkat apa itu paradigma dan hubungannya dengan Al-Quran. Nah, paradigma itu adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh. Berarti kan paradigma itu kan cara berpikir kita untuk kedepannya. Mau kayak gimana, pasti itu ada sangkut pautnya juga dengan Al-Quran. Karena kita sebagai umat muslim, sesuatu tindakan tuh harus kayak apa ya? Kayak harus dipikirkan terlebih dahulu, kayak di Al-Quran itu boleh nggak sih kayak gini, boleh nggak sih misalkan ada nggak sih larangannya untuk kita berperilaku seperti ini, berpikir secara kayak gini. Jadi paradigma dan Al-Quran itu sangat ketat, sangat ketat kaitannya sangat ya, kaitannya itu sangat ketat karena berpikir kita itu cara berpikir kita itu harus kayak sebagaimana kita sebagai umat muslim, bagaimana kita sebagai kayak mengayomi Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan sumber utama ajaran Islam yang merupakan satu-satunya kitab suci
masih asli dengan isi ajaran lengkap dan sempurna. Jadi intinya itu Al-Quran adalah pedoman hidup. Nah, di garis bawahi Al-Quran adalah pedoman hidup. Sudah pasti ada kaitannya dengan paradigma. Karena paradigma itu tersendiri adalah cara kita berpikir gimana ke depannya. Terima kasih sudah bertanya. Apabila jawaban saya ada yang kurang, silahkan jika ada yang ingin menambahkan boleh saja. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih untuk yang bertanya. Baik, sama-sama. Terima kasih juga buat yang bertanya. Buat teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, untuk teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan membacakan kesimpulan pada diskusi kita pada hari ini, yaitu kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada zaman keemasan Islam merupakan wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma Islam. Jika kita ingin seperti masa keemasan Islam terdahulu, maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai paradigma atau pemecah dari semua problem kehidupan. Paradigma Quran telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan dalam bidang iptek, ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, dan keamanan. Jika kita ingin seperti masa keemasan dahulu, hendaklah di zaman sekarang kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kita. Sekian dari presentasi kami dan saya dan teman-teman pada hari ini. Selebihnya saya mohon maaf jika presentasi hari ini tidak berjalan dengan lancar, dan apabila teman-teman tidak paham dengan materi kita pada hari ini, teman-teman bisa chat kami langsung dan bertanya kepada kami. Selebihnya saya mohon maaf dan saya akan kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, moderator sebelumnya izin masuk. Itu Bapak ada ngirim chat di kolom chat Zoom. Baik, kata Bapak, kita selesai diskusi sampai jam 3:05. Jika teman-teman tidak keberatan, ingin bertanya lagi, silahkan ya teman-teman. Kami akan menjawab dengan sepenuh hati. Jika teman-teman punya pendapat atau opini mengenai materi kita pada hari ini dan dari jawaban-jawaban kami kurang masuk ke dalam hati kalian, kalian boleh menambahkannya teman-teman.
Moderator, itu ada yang bertanya di kolom chat. Oke, saya akan bacakan ya pertanyaan dari Ahmad Rizky. Assalamualaikum, saya Ahmad Rizky Maulana dari kelas B S1 Keperawatan ingin bertanya, bagaimana cara menyebarkan paradigma Qurani melewati teknologi seperti zaman sekarang agar bisa bertahan? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ahmad Rizky Maulana, teman-teman? Itu toh bakain apa selendang telur Apa ya? bebet jadi kamu bener ya melihat biar aja bapaknya juga melihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Rizky Maulana. Pertanyaannya, bagaimana cara menyebarkan paradigma Qurani melalui teknologi seperti zaman sekarang? Kita bisa melalui pengajian online yang berkaitan dengan bagaimana berpedoman kepada Al-Quran, kemudian kita bisa menjadikan media sosial sebagai wadah untuk berdakwah, kemudian kita bisa membuat konten YouTube yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, tentunya yang berpegang teguh kepada paradigma Qur'an, yaitu dengan bisa mengisi konten-konten tersebut dengan ayat-ayat dari Al-Quran yang membuat kita sadar bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Bisa dipahami? Bisa menambah nggak? Boleh. Biasanya kalau konten-konten begitu ada yang dilarang-larang gitu tentang agama, bagaimana cara supaya tidak dilarang? Mohon maaf sebelumnya, kalau misalkan tentang konten tentang agama, itu jarang saya temukan dilarang, kecuali tentang konten-konten yang melewati batas, seperti 18+ atau apa segala macam, itu pasti dilarang. Kecuali konten agamanya itu yang bersangkutan dengan kayak Radikal, bagaimana gitu. hukum suami dan istri, tapi kan ini kan kita yang membahas tentang paradigma Qurani. Jadi kayaknya awam deh untuk konten itu dilarang, kayak gitu loh. Kayak gak mungkin banget gitu, nah soalnya kan kayak banyak di TikTok, di Instagram atau di YouTube kan banyak kan yang lebih daripada itu. Masa konten agama kayak gitu yang banyak manfaatnya, yang banyak segala macamnya, kok dilarang? Kan kayak aneh, kayak nggak mungkin gitu loh. Jadi sudah pasti nggak dilarang sih kalau menurut aku. Tapi jika ada yang lain ingin menambahkan, silakan. Terima kasih.
Mungkin yang dilarang itu bukan dilarang sih, yang sering dihujat-hujat itu yang sering menghina-hina suatu agama gitu loh, bukan yang menyebarluaskan tentang kebaikan agamanya. Gitu. Ya, betul. Ya, izin menambahkan. Mungkin yang dimaksud dari teman-teman yang sudah menjawab itu di mana kajian itu terdapat unsur saranya, membawa-bawa agama lain, menjelek-jelekan agama lain, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalkan konten tersebut terdapat unsur sara, pasti otomatis akan dilarang. Tapi kalau misalkan itu bermanfaat bagi kita semua, bagi kehidupan kita, terutama kita bisa menjadi kuat dan berpegang teguh kepada Al-Quran, saya rasa tidak mungkin akan dilarang, malah akan dianjurkan. Agar apa? Agar masa anak-anak muda zaman sekarang bisa memegang teguh agamanya, malah menjadi lebih meningkatkan keimanannya, seperti itu. Iya, setuju. Setuju. Ya, setuju. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Rizky juga. Ada lain teman-teman yang ingin bertanya? Izin masuk. Ya, bisa, silakan. Apakah boleh bertanya lagi? Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana menerapkan pandangan Al-Quran untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan di masa sekarang, yang masa di mana budaya sekuler berada di berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Aduh, pertanyaan Khairunisa ini cukup menguras otak ternyata teman-teman. Karena itu panjang sekali. Oke, terima kasih Khairunisa. Silakan moderator. Oke, itu berkaitan dengan permasalahan kita zaman sekarang ya, di mana budaya asing masuk dengan pesat, terus konten-konten yang sudah beredar di media sosial begitu banyak yang membuat kita orang-orang yang sebagai penerus bangsa dan anak-anak muda kini menjadi ikut kecanduan dengan hal budaya asing yang masuk. Bagaimana cara kita? Kan di dalam Al-Quran itu bukan hanya sebagai pedoman, tapi juga memberikan pelajaran kepada kita sesuai dengan kisah-kisah Nabi dahulu. Sebenarnya kalau melihat situasi kita ini tidak berjauh berbeda dengan masa Nabi dulu. Seperti, mohon maaf, homo, pecinta sesama jenis, seperti itu bukan hal yang baru zaman sekarang. Laki-laki berpakaian seperti wanita, wanita Mohon maaf, sepertinya ini moderator ada kendala jaringan ya teman-teman. Moderator, apakah sudah bisa jaringannya? Mohon maaf. Maaf ya teman-teman, mohon ditunggu. Khairunisa tadi jawabannya ya belum selesai dijelaskan oleh moderator kami, karena moderator kami ada kendala jaringan. Mohon ditunggu ya. Oke. Mohon maaf sebelumnya HP saya sedang bermasalah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya tadi. Jadi mengenai situasi sekarang seperti yang kita alami ini tidak jauh berbeda dengan masa-masa Nabi sebelumnya. Jadi masa-masa sekarang itu kita bisa belajar dari kisah-kisah Nabi dahulu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengambil hikmah dari setiap
kejadian di masa lampau dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Kalau menurutku bagaimana situasi kita saat ini itu tergantung pada pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan orang tua dan pendidikan di sekolah mengenai agama itu sangat penting. Karena apa? Dan menurut saya tuh pertama kalinya pendidikan yang paling penting itu dari orang tua. Dari ibu. Ibu adalah madrasah pertama kita. Kemudian ayah adalah guru terbaik bagi kita. Makanya oleh sebab itu orang tua berperan penting agar anaknya tidak terbawa dengan kehidupan kita yang modern seperti ini, tentang budaya-budaya asing yang masuk. Bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Makasih. Sama-sama. Izin, mungkin yang lain jika ada pertanyaan silahkan open mic-nya. Karena kita di sini masih ada waktu, guys. Kalau mau bertanya atau ada yang mau ditambahkan tentang materi yang kami sampaikan tadi, silakan. Oke, kalau nggak ada lagi boleh ditutup moderator. Baik, karena pertanyaan telah dijawab semua dan presentasi kita pada hari ini telah selesai, saya akan kembalikan ke Bapak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaklumi situasi diskusi kita pada hari ini. Selebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau joy. Loading, no mampus. Baik, sebelumnya suara Bapak apakah bisa terdengar jelas? Dengar jelas, Bapak. Dengar, Bapak. Bapak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Pertama, Bapak berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman pemakalah ya. Tema bagaimana membangun paradigma Qur'ani pada hari ini. Kemudian Bapak juga berterima kasih kepada seluruh PJ lintas prodi yang tentunya sampai pada hari ini berkomunikasi guna kenyamanan dan kelancaran perkuliahan kita melalui virtual. Dan juga rekan-rekan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin, kita dapat bertemu kembali melalui room virtual pada siang hari ini, walaupun tentunya tadi ada beberapa kendala teknis, namun tidak mengurangi esensi dan kenyamanan perkuliahan kita.
Selanjutnya sholawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kerabat sahabat beliau yang kiamah. Baik, pertama Bapak sekali lagi memohon maaf ya, suara Bapak masih agak gangguan ya, masih ada gejala batuk, namun tidak mengurangi esensi perkuliahan kita. Insya Allah tetap Bapak berikan review tambahan sedikit mengenai pertanyaan dan jawaban yang sudah ada. Dan tolong teman moderator boleh disampaikan pertanyaan yang mungkin belum terjawab lengkap atau masih merasa belum terjawab, yang dirasa oleh moderator boleh disampaikan. Sebelumnya Pak, Assalamualaikum. Mohon maaf saya izin Om Kem karena jaringan saya tidak stabil. Alhamdulillah Pak, semua pertanyaan itu terjawab semua, tapi kalau misalkan teman-teman yang pertanyaannya merasa kurang jelas, mungkin Bapak bisa menambahkan. Oke, menurut moderator yang mungkin pertanyaan masih terasa kurang, boleh disampaikan. Ada nggak mencatat tadi? Oke, atau Bapak jawab ya, mungkin dari pertanyaan yang tercantum di kolom chatting ya, sembari moderator nanti juga menyampaikan pertanyaan yang perlu Bapak jawabkan lagi, gitu ya? Oke, baik. Baik, pertanyaan, Pak. Ya, oke. Pertanyaannya, bagaimana menyebarkan paradigma Qur'ani melewati teknologi seperti zaman sekarang? Oke, setiap zaman itu ada namanya tantangan, hambatan, gangguan, ya bahkan mungkin ancaman ya. Mungkin Bapak boleh menikuk pertanyaan daripada Ahmad Rizky tadi. Jika konten itu berbau syara atau berbau pornografi, ya mungkin memang disabotase ya, atau di-ban oleh Instagram, Facebook. Tapi terkadang juga kita bingung ya, di salah satu media sosial itu, jika kita mencantumkan salah satu Habib ya, salah satu Habib itu yang mungkin Habib itu dianggap tersangka ataupun mungkin terdakwa oleh pemerintah, maka jika kita mengupload itu maka otomatis akan di-ban. Ya, mending di-ban ya. Bapak pernah pengalaman, ini pengalaman ya tidak lama, baru kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, bahkan akun sosmed lembaga organisasi pun gara-gara cuma satu HP yang sama, kebetulan kan Facebook itu kan sekarang bisa ya menggunakan akun yang berbeda ya dalam satu perangkat. Dan kebetulan akunnya sama, maksudnya perangkatnya yang sama, akun berbeda, tapi dia pernah mengupload gitu di HP itu gitu ya. Teman saya itu mengupload salah satu Habib, nggak saya sebut namanya. Namun ternyata semua akun yang ada dalam HP atau perangkat itu di-ban oleh Facebook. Ya, jadi sekarang memang begitulah. Di sisi lain juga kita harus semangat ya, menyebarkan yang namanya konten-konten dakwah. Kita ini Islam mungkin ya, karena kita Islam, orang tua kita, kakek nenek kita gitu. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, maka tentunya jika orang-orang dulu tidak memikirkan kita hari ini, apakah kita tentunya masih beragama ini ataupun tidak, kita tidak tahu ya. Nah, tentunya kita juga harus memikirkan orang-orang di masa depan, bagaimana mengetahui Islam ini Islam yang sesungguhnya ya, Islam yang kafah, Islam yang syumul, bukan Islam yang hanya sebatas yang dianggap oleh stereotip atau pandangan miring oleh orang-orang dunia atau orang-orang Yahudi, menganggap Islam itu adalah Islam yang menyebarkan kebencian, menyebarkan kekerasan, menyebarkan yang namanya teror gitu. Bukan ya. Jadi jangan sampai wajah Islam itu tercoreng oleh sekelompok atau sekelumit umat Islam yang padahal itu bukan Islam, tapi dia melalui namanya media atau bahkan dijadikan kambing hitam atau dijadikan kesempatan bagi mereka-mereka yang ingin menghancurkan Islam.
Nah, jadi ada salah satu perkataan ulama ya, Islam itu bisa atau memungkinkan rusak bahkan hancur jika ada beberapa orang di antara adalah orang yang Islam tapi dia tidak menyebarkan agama Islam dengan baik. Islam tapi dia terlalu semangat namun tidak belajar agama Islam secara sempurna. Contoh ya, kita sering menyebarkan konten-konten yang baik atau positif, tapi jika kita tidak dilandasi pengetahuan, maka khawatirnya konten-konten itu yang tentunya tidak harus disebarkan, tapi karena kita saking semangatnya, kita sebarkan. Ya, padahal banyak konten-konten yang tentunya harus kita sebarkan yang lebih utama dibandingkan konten-konten itu. Misalnya ya, Bapak contohkan. Ada ulama misalnya, atau salah satu ulama menyebarkan informasi tentang misalnya larangan-larangan ibadah atau kepercayaan atau ritual tertentu. Misalnya ulama A melarang misalnya maulid, melarang misalnya ziarah ke makam wali-wali. Nah, ingin menyebarkan itu, jangan sampai menyebarkan yang berbau perbedaan, itu maksud Bapak. Nah, sedangkan ulama B misalnya membolehkan misalnya ziarah ke wali-wali, membolehkan maulid. Ini kan bulan maulid nih ya. Bahkan sekarang tuh biasanya tersebar gitu. Ada ulama ini misalnya melarang atau tidak bolehkan, ulama B membolehkan bahkan menyunahkan. Nah, jangan itu yang disebarkan. Karena masih banyak loh konten-konten agama Islam yang tidak menyebabkan perbedaan-perbedaan. Itu maksud Bapak. Ya, jadi dilihat-lihat juga konten-konten itu jangan sampai kita dijadikan kambing hitam atau dijadikan bumerang atas informasi yang kita sebarkan. Itu maksud Bapak. Tapi secara umum, jika kita memang niatnya dakwah dan itu dirasa bagus, baik, kan kalian itu mahasiswa ya, berbeda dengan misalnya orang-orang yang ingin mengkonfrontasikan atau misalnya mengkonfrontasikan itu menyebabkan ulama atau menyebabkan Islam itu berhadapan-hadapan terhadap perbedaan. Bapak sering menyebutkan misalnya ada ulama yang kunut, ada ulama yang tidak kunut, masjid A kunut, masjid B tidak kunut misalnya. Nah, bukan itu yang kita masalahkan, tapi dakwahnya, dakwah sholatnya yang kita harus gencarkan gitu ya. Nah, bukan perbedaannya, itu maksud Bapak. Jadi di sisi lain, dalam zaman teknologi ini, globalisasi ini, kita dimudahkan melalui kemudahan-kemudahan akses internet, dunia digital, platform, aplikasi, sosial media digital, tapi di sisi lain juga kita terus berhati-hati. Jangan sampai kena hoax gitu ya. Jangan sampai kita beradu domba terhadap perbedaan-perbedaan. Mahasiswa tentunya jangan sampai sama persis seperti orang-orang awam yang jika mendapatkan konten-konten agama yang membuat berbeda, itu tentunya menjadikan perpecahan di antara umat Islam. Nah, itu juga bagian daripada berpikir Qur'ani ya. Nah, Al-Quran itu menyuruh kita adalah saling apa? Tafahum. Nah, saling tafahum itu saling memahami. Ya, ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan. Ya. Nah, jadi itu salah satu daripada paradigma. Nah, berpikir kita itu adalah berpikir melalui pemahaman Al-Quran. Nah, tolong-menolonglah dalam berbuat kebaikan. Kita memiliki kelebihan terhadap teman kita yang memiliki sedikit kekurangan, kita bantu. Ya. Bukan berarti yang kekurangan juga harus membantu, bukan berarti menunggu terus dibantu, bukan ya. Jadi membantu itu tidak harus membantu sektor materi, juga bisa membantu pikiran, membantu motivasi, membantu suportif ya, untuk membantu dukungan gitu. Itu maksud Bapak. Nah, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan janganlah kamu berbuat berbondong-bondong, bersekutu melakukan kejahatan. Kita kah? Ini ada loh zat yang baru. Aku kemarin dapat teori obat-obatan yang sebetulnya terlarang, tapi bisa kok kita gunakan dengan dosis tertentu gitu.
Nah, lalu dinikmati karena merasa jurusannya itu atau merasa tahu teorinya lalu diaplikasikan. Nah, itu bukan itu maksudnya ya. Jadi sesuatu yang membahayakan itu jangan, sesuatu yang berbau-bau kejahatan jangan ditolong gitu. Ya. Nah, itu juga bagian daripada salah satu paradigma Qur'ani. Jadi paradigma Qur'an itu sangat-sangat umum sekali, ya sangat global. Nah, jadi kita harus memahami gitu yang ada di sekeliling kita. Contoh tentang dakwah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila bawai ajaki ila rabbika kepada ila rabbika Tuhan. Artinya tuh berdakwah, kita disuruh berdakwah. Nah, berdakwah tuh ya apa yang bisa misalnya melalui dakwah lisan, ya bagi mereka juru dakwah dengan lisan, bagi mereka para kiai, para ulama, para ustadz dengan lisan ya. Nah, bagi kita mahasiswa, kalian mahasiswa itu bukan menunggu harus jadi kiai dulu, ya jangan menunggu harus jadi ustadz dulu berdakwah. Ya, gunakan sosmed kita. Ya, Bapak mendapatkan kata-kata yang bagus ya dalam tahun 2021 ini. Kita berdakwah itu ya tidak harus ada orang yang menjadi mu'alaf ya. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kita berdakwah itu tidak harus menjadikan perubahan-perubahan yang drastis terhadap orang lain. Ya, kita tidak tahu ya, karena yang tugas kita hanya dakwah. Ya, semangat dakwah, istiqomah dakwah. Untuk memberikan hidayah, untuk memberikan petunjuk itu Allah, ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bersedekah, berdakwah itu atau berbuat kebaikan itu mungkin tidak bisa merubah semua perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita ya. Tapi perbuatan kita itulah menunjukkan siapa kita ya. Perbuatan kecil kita itulah menunjukkan siapa kita. Apakah kita menunjukkan jalan menuju ridha Allah ataupun tidak. Jangan sampai putus asa. Aku kada segini menolong, kada kawajo pang membantu orang terlalu banyak. Ya, bukan itu, tapi yang harus kita semangatnya adalah menolongnya. Aku dosa gin dakwah, aku aja belum beres ya, bukan itu maksudnya. Tapi di mana posisi kita, di mana letak kita sebagai orang Islam. Ya, walaupun yang kita lakukan tidak mesti ya berlaku signifikan ya. Apa yang kita lakukan itu tidak mesti berlaku signifikan secara revolusioner menyeluruh, tapi sikap kita, tindakan kita adalah dicatat nanti oleh Allah, dicatat Allah. Posisi kita apakah kita pro terhadap agama kita atau bukan. Atau bahkan kata ulama itu umat Islam itu akan hancur yang Bapak sebutkan awal tadi jika yang pertama terlalu bersemangat agama namun tidak mempelajari agama secara kapah, secara dalam, secara menyeluruh. Kemudian Islam ini akan hancur jika padahal harusnya orang Islam sendiri itulah yang mengembangkan Islam, yang memajukan Islam, tapi Islam hancur disebabkan oleh penganut agamanya sendiri. Nah, penganut agamanya sendiri adalah kita. Gitu. Kita ini, sikap kita bagaimana? Apakah kita biasa-biasa saja terhadap misalnya orang tua yang lemah di pinggir-pinggir jalan, ya kita lewat biasa-biasa aja gitu. Kada punya yang namanya sense of moral, sense of ethics gitu. Perasaan mendalam terhadap lingkungan sekitar kita, perasaan moral, atau bahkan sense of individual gitu ya. Perasaan terhadap diri sendiri gitu. Mahasiswa ya tidak harus jadi mahasiswa yang kampus muslim ya. Harus berjilbab, menutup aurat, menolong, tidak harus menjadi mahasiswa dari kampus Islam, bukan ya. Tapi sebagai identitas kita sebagai orang Islam, sebagai identitas kita sebagai Muslim, sikap kita, tindakan kita, pikiran kita adalah yang menentukan siapa kita. Ya, itulah yang dimaksud dengan paradigma Quran. Ya. Nah, kemudian dakwah yang baik itu misalnya ada memberikan masukan kepada teman, itu ya bukan misalnya kita memberikan masukan kepada teman itu lihat-lihat situasi gitu. Kata ulama, jika mau memberikan masukan, khususnya masukan-masukan yang bersifat rekonstruktif ya, konstruktif, membangun itu jangan sampai sifatnya itu
memaksa atau sifatnya itu mengedepankan yang namanya akhlak gitu ya. Bukan berarti memberikan kebaikan atau memberikan dakwah itu harus melalui yang namanya di depan orang atau halayak umum yang menyebabkan orang yang didakwahi itu malu. Misalnya contoh, kamu kok masih belum pakai kerudung gitu ya. Nah, sedangkan kan dia berada pada posisi orang banyak. Ya, itu tentunya kita bisa sebagai teman yang baik didekati gitu. Kita tuh udah besar loh. Kita tuh lah balik tuh apa? Balik itu sampai umur. Oh, sampai umur. Kamu udah mens nggak? Udah. Oh, berarti kamu udah namanya udah bisa nggak membedakan dan buruk? Udah bisa nggak menyukai lawan jenis? Oh, udah bisa. Berarti udah mumayyiz, udah balik. Nah, udah sampai umur, udah bisa membedakan baik dan buruk. Berarti sudah yang namanya taklif, dibebankan hukum. Jika berbuat baik mendapatkan pahala, jika berbuat maksiat mendapat dosa. Nah, jadi di pelan-pelan aja. Oh, kamu belum berkerudung, belum menutup aurat gitu. Nggak bisa langsung. Kamu ini belum menutup aurat, belum muslimah, nggak bisa ya. Jadi pelan-pelan gitu. Nggak bisa harus memberikan solusi, tapi sebetulnya membuat masalah baru. Nah, jangan sampai kita berniat memberikan bunga, tapi dengan cara melempar. Ya, jadi memberikan bunga itu dengan cara yang baik, gitu ya. Bunganya baik, ya, dakwahnya baik. Tapi jika dengan cara yang tidak baik, maka akan membahayakan. Yang bukan niatnya harusnya solusi, tapi ternyata masalah baru, gitu ya. Jadi kalau memberi bunga jangan dilempar, dibungkus atau bahkan diserahkan dengan baik-baik. Kemudian tadi Bapak sedikit juga mendengar penjelasan dari teman-teman makalah, ya sudah bagus ya, tapi karena tentunya banyak kendala teknis, tentunya sama-sama kita maklumi. Nah, kemudian dalam Al-Quran itu juga kan kalian jurusan jurusan misalnya keperawatan, kebidanan, farmasi, terus jurusan-jurusan yang lainnya. Itu misalnya kan ada praktek ya, praktek misalnya kok ini karena ini ajaran maka kita bahas ya, bukan untuk membahas ajaran agama lain, bukan, ini khusus agama kita. Misalnya contoh, babi, anjing itu kan haram ya. Terus kata penelitian, ternyata babi anjing itu ada pita, ya cacing pitanya. Dan cacing pita itu menurut kesehatan, perspektif kesehatan, itu menyebabkan yang namanya merusak organ-organ tubuh manusia, lambung dan sebagainya. Terus katanya seandainya dihilangkan, kan perspektif kesehatan karena ada cacing pitanya. Nah, terus kalau dihilangkan atau misalnya dibekukan atau misalnya dihilangkan pakai cairan atau metode-metode menghilangkan kuman melalui metode sense ya. Nah, apakah masih haram atau tidak? Silakan pemakalah salah satunya boleh dijawab. Jika misalnya babi kan haram ya, Bapak ulangi, babi haram, anjing haram. Nah, kemudian menurut perspektif kesehatan kan karena ada cacing pita. Terus melalui metode ilmiah, metode sains, dihilangkanlah semua yang namanya kuman, bakteri, atau cacing pita tadi. Apakah babi dan anjing masih haram? Boleh dijawab pemakalah. Saya izin menjawab, Pak. Ya, Masih silakan tetap sebutkan haram, nama. Pak. Oke, alasannya, namanya tadi siapa? Namanya? Nama saya Rizka Alizulianur. Oke, tadi Rizka silakan jawabannya Pak. Alasannya juga. Ya, Rizka dilanjutkan. Rizka masih ada, Rizka? Iya, Pak. Oke, tadi haram ya jawabannya Rizka ya. Alasannya kenapa jadi haram? Karena telah tertera di hadis bahwa babi itu tetap haram. Walaupun dia telah dihilangkan cacing pitanya, dimasak berkali-kali, tetap haram, Pak. Oke, makasih Rizka ya. Makasih salah satu pemakalah. Betul. Nah, jadi kita itu jangan juga
beranggapan karena sudah maju kemajuan di bidang sains itu menganggap boleh makan babi, boleh makan anjing, ya tetap haram, betul jawabannya. Karena itu nas, itu dalil, ya dalil. Artinya ketika informasi itu melalui Al-Quran, maka itu paling tinggi. Setinggi-tingginya aturan, setinggi-tingginya konstitusi dalam agama Islam itu, peraturan itu, syariat itu adalah syariat yang melalui Al-Quran. Jikalau perspektif kesehatan sudah dihilangkan, misalnya cacing pitanya dan bakteri-bakteri lainnya, tetap haram. Karena manusia hanya bisa memahami melalui metode-metode ilmiah untuk hanya hari ini. Ya, kita belum ketemu kenapa diharamkan. Kan hari ini mungkin karena ada cacing pitanya. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan sudah memberikan penjelasan tentang keharaman. Ya, keharamannya itu tentu sudah Allah berikan. Kenapa? Alasan. Ya, alasan hari ini mungkin perspektif kesehatan yang mungkin ada cacing pitanya itu hanya salah satu perspektif. Nah, kita belum mampu membuka lagi perspektif-perspektif yang lain dalam mengkategorikan keharaman hukum makan babi ataupun anjing. Jangankan makan ya, menjapai itu menyentuh. Nah, menyentuh siapa tahu nih ya temannya atau mungkin nggak tahu gitu ya, menyentuh babi atau anjing itu itu termasuk najis mughalazah, najis berat ya. Jadi membasuhnya itu 7 kali. 7 kali, 1 kali disertai dengan tanah, bisa di awal bisa di akhir. Nah, jadi menyentuhnya aja haram, apalagi memakannya. Ya itu ya. Nah, itulah tentunya ya. Izin mengingatkan waktu kita tersisa 3 menit lagi. Oke, baik. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi kembali ke pemahaman tema kita, paradigma Quran itu cara berpikir Qurani. Ya, jadi apa yang disampaikan Al-Quran itu kita harus betul-betul jalankan gitu. Jangan sampai Muslim sendirilah yang tidak menjalankan agama ini, karena sudah barang tentu kita hari ini adalah berkat daripada dakwah paradigma ulama-ulama terdahulu. Kalau orang-orang di masa depan itu berkat daripada kita yang hari ini, kita yang melakukan metode-metode dakwah hari ini, metode dakwah sosial media, metode dakwah platform digital. Jangan malu ya, minimal itu ada dakwah. Ya, kita dakwah itu bukan untuk mengejek teman, dakwah itu bukan ya untuk mengejek orang yang bertentangan atau berkonfrontasi berhadapan-hadapan dengan kita, bukan. Tapi berdakwah itu niatkan untuk pertama-tama kali mendakwahi diri kita sendiri. Ya, kemarin kan ada insan kamil ya. Nah, jadi manusia itu kan ada komponen-komponen, ada komponen akal, ada komponen ruh, ada komponen fisik materi, ada komponen kolbu hati. Nah, ada komponen nafsu. Jadi banyak komponennya. Nah, jika akal hati itu mendominasi, maka akan baguslah seseorang manusia itu. Tapi jika nafsunya mendominasi, khususnya nafsu-nafsu yang buruk, ya, maka akan berbahaya. Jangan sampai dijadikan raja nafsu-nafsu itu. Jadi yang dijadikan raja itu dalam tubuh adalah hati dan akal. Ya, kalau mereka menjadi jenderal dalam tubuh kita, kata ulama, maka akan selamatlah kita. Kalau kita mendominasi, mengikuti nafsu kita, maka tunggulah pada saatnya kita akan secara sengaja menghancurkan diri kita sendiri. Tetaplah ya, paradigma Quran itu ya dengan cara ya sedikit demi sedikit, dengan cara membaca Quran itu ya cara-cara sederhana gitu, menjalankan syariat agama Islam dengan baik dan benar, pelan-pelan gitu. Nggak bisa harus ya pelan-pelan. Yang biasanya suka ngebully teman 10 kali sehari ya kurangin dulu ya, jadi ya 9 lah. Ya jangan muluk-muluk ya. Jadi besok-besoknya 8. Ini sambil candaan tapi betul ya. Terus besoknya 7, besoknya 5. Ya sampai sebulan kan habis ya. Ya nggak lagi ngebully teman gitu. Yang juga tentunya dulu suka, pokoknya perbuatan apapun itu
hari demi hari itu menjadikan kita sadar bahwa kita itu udah taklif itu dibebankan hukum atas manusia. Beda dengan anak-anak. Anak-anak itu nggak dibebankan hukum. Orang tidur itu nggak dibebankan hukum. Orang gila itu nggak dibebankan hukum. Tapi kalau orang sadar, khususnya mahasiswa, itu dibebankan hukum untuk menjalankan paradigma Qur'ani sebaik-baiknya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dan nanti Bapak ulangi untuk semua teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman PJ, setiap perkuliahan jangan lupa dicatat ya, dicatat nama penanya dan juga nama penjawab, baik penjawab dari pemakalnya sendiri, penjawab internal maupun penjawab dari kelompok lain eksternal. Karena nanti siapa tahu Bapak bakal jadikan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi salah satu pertanyaan pada saat final test. Juga tentunya menjadi nilai plus bagi yang mereka semangat bertanya dan menambahkan. Bapak memohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan suara Bapak terdengar jelas ya, dengan tentunya semangat sama-sama belajar, mengajar. Insya Allah kita dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak memohon maaf apabila ada kesalahan maupun keilapan. Mudah-mudahan perkuliahan kita bermanfaat dan menjadi salah satu bukti kita ingin selalu meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari Bapak, mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan maupun keilapan. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman pemakalah.